Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast GC. Kali ini bersama saya Permata Ayu. Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintah dan kepala daerah, presiden, gubernur, bupati atau wali kota, camat, kepala desa atau lurah, atau disandang langsung oleh kepala pemerintahan dan kepala daerah perempuan yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini 0-6 tahun di wilayahnya, guna mendukung terwujudnya layanan PAUD berkualitas. Namun, ada yang berbeda ketika kita berbicara tentang Bunda PAUD di Surabaya. Telah hadir bersama saya Ketua Paguyuban Bunda Pos PAUD Kota Surabaya, Ibu Diah Katarina. Selamat datang Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak Ayu. Baik, sebagai informasi, Ibu Diah Katarina ini ketika mendampingi Bapak Bambang DH menjabat Wali Kota Surabaya selama 2 periode sebagai Ketua Tim Penggerak PKK. Salah satu program yang dirintis oleh Ibu Diah Katarina ini adalah Pos PAUD Terpadu. Bahkan Ibu Diah Katarina mengangkat permasalahan pendidikan anak usia dini untuk tesisnya dengan judul Motivasi Bunda Pos PAUD. Nah, Ibu, kita akan bercerita tentang Bunda Pos PAUD tersebut. Bagaimana menurut Ibu tentang Bunda Pos PAUD itu? Kan berbeda konsepnya dengan yang pusat. Betul. Surabaya. Kalau tadi disampaikan ada Bunda PAUD ya. Bunda PAUD ini, gelar Bunda PAUD ini diselempangkan ya ke pundak para istri kepala daerah atau kepala daerah yang perempuan, baik di tingkat 1, tingkat 2 dan di pusat. Dengan harapan adanya dengan menyandang gelar Bunda PAUD ini diharapkan mereka ini ikut terlibat mengembangkan pendidikan anak usia dini di wilayah masing-masing. Seperti itu ya. Jadi filosofinya seperti itu, sejarahnya seperti itu. Namun pada saat saya dilantik menjadi Bunda PAUD tahun berapa ya, lupa ya. Itu saya sebagai ketua sudah bergerak dulu. Jadi banyak dari teman-teman yang dilantik itu belum memulai. Tapi saya Surabaya ini sudah duluan dan sudah membentuk yang namanya Pos PAUD Terpadu. Dan waktu itu memang tidak ada ketentuan bahwa namanya harus apa. Awalnya itu ada yang namanya Taman Posyandu, ada yang namanya Pos PAUD ya. Nah, untuk Surabaya ini kami sepakati namanya Pos PAUD Terpadu karena istilah terpadu ini meliputi ada 3 kegiatan yang harus ada. Jadi sasarannya sama ya, sasarannya anak didik PAUD istilahnya ya, anak didik Pos PAUD ini. Namun anak didik Pos PAUD dan keluarga. Ada 3 kegiatan. PAUD itu sendiri ini tentang kembangnya anak, kemudian Posyandu ini tumbuhnya sehingga lengkap ya, tumbuh kembang. Kemudian ada kegiatan BKB, Bina Keluarga Balita. Parentingnya lewat situ sehingga orang tua pun dididik oleh bunda-bunda Pos PAUD ini ya. Sehingga apa yang dilakukan di Pos PAUD ini selaras dengan apa yang dilakukan di rumah. Jangan sampai ketika di Pos PAUD anak diajari mandiri, melepas sepatu sendiri, makan sendiri, di rumah disuapin, dilepasin sepatunya, kan nggak konsisten. Nah, hal ini ya hal simpel ya yang nampak kenapa parenting ini juga dilakukan di Surabaya. Seperti itu. Jadi kalau konsep PAUD ini kan luas. PAUD ini kan pendidikan anak usia dini, umur sasaran umurnya 6 tahun ke bawah. Kalau Pos PAUD Terpadu ini khusus usia 2-4 tahun. Jadi selevel playgroup atau kelompok bermain. Itu yang di Surabaya, Bu? Ya, yang di Surabaya. Dan dilaksanakannya ini di tempat pelaksanaannya ini unik karena bisa awalnya itu di rumah orang, bisa di teras rumah orang, di garasi rumah orang, dimanapun ya. Tempatnya memang tidak ada ketentuan, bisa pinjam sekolahan kalau sore misalkan nganggur gitu ya, bisa dipinjam. Kemudian bisa di balai RT, balai RW, atau balai kelurahan, atau balai kecamatan. Jadi bunda-bunda Pos PAUD ini kader-kader PKK yang mencarikan tempat, kemudian juga menggerakkan masyarakat, oprak-oprak ya yang punya anak usia 2-4 tahun untuk diajak berkegiatan di situ. Awalnya seperti itu.
Ya. Terus ini Bu, kembali ke motivasi sebelumnya. Motivasi apa yang membuat Bu Diah itu menggerakkan pos-pos PAUD itu di Surabaya? Kan di pusat kan belum ada nih Bu ya. Cuman nanti selempangnya aja itu yang dilantik. Bukan belum ada. Jadi begini. Tahun 2003 itu ada seluruh ketua tim penggerak PKK se-Indonesia itu dikumpulkan di Jakarta, termasuk saya. Ya. Kemudian disosialisasi, intinya disambati oleh Kementerian Pendidikan. Organisasi perempuan waktu itu digilir, PKK, Jala Senastri, kemudian Darmawan ini digilir untuk disosialisasi. Ayo kita bersama-sama peduli pada pendidikan anak usia dini. Untuk bentuknya itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Konsep pendidikan anak usia dini waktu itu benar-benar dijelaskan bahwa selama ini kita bahkan nunggu anak umur 6 tahun baru sekolah SD kan, kalau yang nggak mampu. Kalau di desa-desa kan nggak ada TK, baru SD di selain. Nah, banyak masyarakat beranggapan anak nggak perlu dididik ketika umur 0 sampai 6 tahun. Dididik di sini beda dengan sekolah loh ya. Artinya dididik ini diberi pendampingan, pengarahan dan sebagainya. Justru anak-anak ini di usia golden age, ini bagaimana otak kita itu, otak manusia lagi super-supernya di usia ini. Jadi informasi apapun yang diberikan, ini mancepnya lebih lama dan anak-anak daya ingatnya loh. Sehingga yang perlu ditanamkan adalah pendidikan karakter seperti itu, kemudian kematangan sosial itu sesuai usianya. Dan itu perlu pendampingan orang tua. Jadi bukan diumbar. Kan dulu mau gede-gede karpe dewe, mulai isok-isok dewe kan gitu. Dibiarkan sambil lalu aja, orang tua tidak pernah memberi stimulasi pada anak. Padahal ini nanti yang perlu bagaimana memberikan stimulasi pada anak sesuai perkembangannya. Sehingga ketika anak ini ada ketertinggalan perkembangan dan sebagainya, ini bisa terdeteksi dari awal. Jadi penanganannya itu bisa lebih awal. Jadi jangan sampai salah. Jadi anak, misalnya orang tua nonton TV ya, nonton sinetron. Yang penting anaknya diam, dikasih mainan atau apa, ibunya nonton. Padahal kasih gadget kalau sekarang Bu. Ya kalau sekarang gadget, dulu belum ya, tahun 2003 itu belum ada. Sehingga musuhnya waktu itu malah sinetron ya, masih sinetron, terus anaknya diumbar gitu. Nah sayangkan lebih baik kalau anaknya diajak main. Jadi ada interaksi, ada komunikasi, ada apa ya, kemudian kasih sayang ibu itu juga terjaga dengan anaknya, sehingga ikatan batin itu semakin bagus antara ibu dan anak. Jangan terus dibiarkan, apalagi terus dititipkan pembantunya lepas ya, kan nggak tahu. Kadang ada kan anak diasuh pembantunya, padahal dia sudah mulai belajar bicara, tapi karena pembantunya pendiam, yang penting anak ini nggak nangis, nggak rewel, ditulang waras, nggak pernah diajak ngomong. Tahu-tahu setelah 3 tahun anak ini nggak pernah ngomong karena tidak pernah dirangsang, tidak pernah diberi stimulasi untuk diajak ngomong. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita ketahui bahwa seperti membaca, yang disebut membaca itu kan bukan berarti mengeja membaca, no? Tapi dia mengenal bentuk, mengenal gambar itu juga membaca. Ini kalau diumbar ya nanti ngerti sendiri dia itu ini apel, ini apa. Tapi kalau dia diberitahu ini apel, ini daun, ini, dia lebih cepat ngerti. Dan itu sambil bermain dimasukkan pemahaman. Berhitung pun bisa dikenalkan, tapi tidak boleh cari hitung yang dipaksain harus nulis. Tapi kalau jumlah misalnya ini 1, ini buahnya 2, nggak apa-apa dikenalkan seperti itu. Jadi justru dulu tuh salah ketika anak dipaksa untuk berhitung sebelum usianya. Di bawah 6 tahun dipaksa ngapalin ABCD, kemudian orang tua malah bangga ketika anaknya bisa membaca sebelum waktunya, tapi dengan pemaksaan. Tapi kalau memang anaknya sendiri yang pengen tahu, nah ini sebagai ibu bagaimana? Ya gak apa-apa, yang penting anaknya yang minta, nggak masalah. Tapi jangan sampai dipaksa seperti itu. Berarti motivasinya itu ya Bu ya? Memberi pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya memberi pendidikan. Istilah pendidikan bukan sekolah ya. Pendidikan pada anak usia dini. Jadi gerakan seperti itu baru sepertinya tercengang. Iya, kita kehilangan masa golden age anak-anak. Ketika kita
konsep kita baru umur 6 tahun baru nanti carikan SI atau umur 4 tahun baru dimasukkan TK. Yang sebelum itu terus diumbar. Nah, inilah perlu padahal anak seumur itu tuh bisa dilatih, diajari tentang budi pekerti, tentang bagaimana dia kalau ada orang yang lebih senior, lebih tua itu menghormati. Jadi misalkan dia naik meja, nah ini bisa diajarkan seperti ini, tata krama dan sebagainya itu ditanamkan sejak ini. Jadi bukan anak kalau tidak ngerti diri, nggak seperti itu. Jadi gerakan itu memang harus serentak supaya nggak berat ya, nanti kan nggak serentak, sini ngerti sana nggak ngerti. Jadi waktu itu saya menggerakkan seluruh Surabaya, bikin kelompok-kelompok ya. Waktu itu pertama kan Bu Camat bikin satu kelompok, ada 31 kecamatan. Kemudian tahun berikutnya Bu Lurah bikin satu kelompok. Waktu itu ada 163 kelurahan kan. Aku paling nggak waktu itu punya modal hampir 200 kelompok, meskipun nggak jangkep, katakanlah 150 lah ya yang sempat. Nah setelah itu bingung diapain, kita kan nggak ngerti kontennya, aku sendiri nggak ngerti kan. Kemudian nyampe ke dinas pendidikan, Pak tolong ini diberikan, ada ahlinya di dinas pendidikan, terus bergerak bersama, kemudian memperjuangkan insentif untuk bunda pos PAUD yang awalnya 25.000 dan itu pun hanya untuk 3 bunda. Dalam pos PAUD kalau kan ada 5 bunda yang dapat 3 kali 25, tapi bunda-bunda nggak mikir duit karena ini bukan pekerjaan, ini pengabdian. Jadi uang itu hanya untuk operasional mereka, misalkan nanti ke kecamatan naik becak itu dipakai uangnya. Bahkan ada yang punya inisiatif dikumpulkan nanti diberikan tikar buat kegiatan, seperti itu awalnya. Terus kita PKK berjuang terus, waktu itu melakukan advokasi ke Dewan, ke Diknas, akhirnya insentifnya bertambah jadi 50.000, udah 100.000, 150, terus begitu bertambah dan tahun ini sudah mencapai 500.000. Itu bukan gaji ya, kalau dipikir gaji sangat-sangat kurang kalau dipikir dengan perjuangan Bunda Pos PAUD, dengan kerepotan yang dilakukan. Dan itu juga bukan pekerjaan. Bukan pekerjaan. Makanya saya bangga dengan bunda-bunda Pos PAUD Surabaya ini, mereka tidak melihat uangnya tapi tetap mengabdi ya. Mengabdi dan memang seleksi alam yang berjalan, yang tetap survive, tetap sustain. Itu memang jiwanya itu jiwa sosial untuk ini kan terjaga, dan dari awal seleksi alam pun yang mau berkiprah pun itu juga sudah teruji, mereka yang punya jiwa sosial. Jadi tidak ada pemaksaan terus atau merotol, nggak ada. Jadi dari awal sudah yang mampu dan mau, sehingga tidak ada syarat harus S1 dulu itu, siapapun yang mau dan mampu. Nah sambil berjalan seiring waktu ya, kemudian berapa tahun yang lalu saya ditawari oleh UNUSA, bagaimana kalau bunda-bunda ini dikuliahkan gitu kan. Awalnya Pemkot memberi beasiswa untuk Bunda Pos PAUD untuk S1 di UNESA, tapi hanya 2 angkatan. Setelah itu berhenti, aku nggak ngerti kenapa, mungkin anggarannya nggak cukup ya. Kemudian UNUSA ini membuka BG PAUD, butuh mahasiswa ya, sambil sosialisasi dan ingin juga CSR-nya untuk meningkatkan SDM Bunda Pos PAUD ini. Jadi ditawari untuk kuliah. Jadi kami Bunda Pos PAUD sudah ratusan yang sarjana S1. Sekarang saat ini ya Bu. Saat ini. Terus kembali kalau untuk ini kan sekarang Ibu kan ketua paguyuban Bunda Pos PAUD terpadu. Awal terbentuknya seperti apa Pak? Ya itu tadi cerita saya tadi. Ada perkumpulan? Ya bukan, ya bunda-bunda di RW tadi. Oh gitu, jadi ya. Ibu yang tetap dikukuhkan sampai sekarang? Ya, dulu ketuanya kan bukan saya, tapi ketika saya harus turun dari ketua tim penggerak PKK, karena Bapak kan mundur dari wakil wali kota ya, sehingga saya pun harus meletakkan jabatan. Pada ini bingung mereka, kalau nggak ada Budia siapa nanti yang ngopeni Pos PAUD ini, sehingga saya langsung dikukuhkan menjadi ketuanya, menggantikan ketua lama. Jadi ini sepertinya saya keluar dari PKK tapi diikat kaki saya supaya tetap ngayomi bunda-bunda Pos PAUD terpadu. Dan sampai sekarang kayaknya misalkan suruh cari pengganti kayaknya ada yang mau. Karena pengabdiannya berat gitu ya Bu. Ya, memang butuh effort yang berat karena dulu ini kan nggak ada
nggak ada support APBD sama sekali awalnya. Awal bergerak itu tidak ada, jadi cuma nunut kegiatan PKK aja, seperti itu. Terus kalau dari paguyuban tadi kan Ibu menerima keluh kesah dari bunda-bunda POSPAUD ya di masa pandemi saat ini, Bu. Di masa pandemi saat ini itu apa yang sering mereka keluhkan? Nah, kalau pandemi ini keluhan nih sebenarnya bukan masa pandemi ya, yang lebih menurut saya lebih urgent untuk dicarikan solusi karena lama-kelamaan Bunda POSPAUD terpadu ini ditarik-tarik kayak seperti profesi guru, padahal bukan seperti itu. Ini perlu duduk bersama dengan stakeholder bagaimana mengembalikan fitrah Bunda POSPAUD ini yang sebagai relawan pendamping anak usia dini. Karena memang ya secara aturan itu kita tuh susah kalau sudah terkait dengan anggaran dari pemerintah. Itu Rp1 pun kan harus dipertanggungjawabkan. Dan karena ada unsur pendidikan anak usia dini di istilah paguyuban Bunda POSPAUD atau kegiatan POSPAUD terpadu ya. Sehingga pemerintah kota ini alokasi dananya, anggaran apapun itu dilewatkan dinas pendidikan. Nah, dinas pendidikan ini kan tempatnya guru. Sehingga terseret-seretlah untuk pelaporan dan sebagainya ini seperti guru. Padahal Bunda POSPAUD ini bukan guru. Sehingga mereka kelabakan ketika harus melakukan kegiatan administrasi. Sehingga keteteran lah yang harusnya mendampingi anak usia dini lebih banyak waktunya tersita untuk pemenuhan administrasi. Ini yang sedang kami perjuangkan seperti apa supaya nggak seperti ini. Jadi tetap waktunya Bunda POSPAUD yang mendampingi anak-anak. Untuk administrasi dibuat sesederhana mungkin, tapi tidak harus melanggar aturan yang berlaku. Berarti permasalahannya berarti yang dikeluhkan bukan karena pandemi, tapi karena administrasi ya? Iya, pandemi ini kan artinya kalau mengeluh ya semua kecuali kalau hanya POSPAUD yang alami semua kan. Iya. Dilakukannya juga melalui daring juga dan itu pun tidak memaksa karena tidak semua orang tua punya handphone. Nah, seperti itu. Jadi kadang kalau bunda-bunda, kalau saya sih ya ini waktunya orang tua untuk mendidik anaknya. Iya kan? Ya. Sebenarnya mendidik anak kan tugas dan kewajiban orang tua. Ketika orang tua tidak mampu, baru dititipkan ke sekolah kan gitu. Iya. Ya kan? Iya, Bu. Nah, kalau ada ngeluh ya ini biar orang tuanya belajar mendidik anaknya. Seperti itu. Ini momen yang kita ambil positifnya, waktunya ketika kegiatan parenting itu dipraktikkan oleh orang tua di rumah masing-masing. Seperti itu. Terus dari binaan yang masuk dalam paguyuban POSPAUD terpadu di Surabaya ini, pembelajaran seperti apa? Pembelajaran seperti apa yang dicanangkan oleh Bu Diah itu untuk membuat para warga itu berkeinginan untuk memasukkan anaknya ke POSPAUD terpadu itu? Sistem pembelajarannya. Jadi ini kan bukan sekolah ya? Iya, bukan sekolah. Jadi trik apalah? Tadinya gini, jadi kalau saya lihat laporan cerita dulu tuh POSPAUD itu orang melihat sendiri hasilnya. Jadi dulu yang ada kan yang ikut POSPAUD ini misalkan dalam satu RW ini katakanlah 20 keluarga ikut anaknya. Mungkin ada 20 yang lain tidak ikut ya. Tapi dilihat ternyata anak-anak yang di POSPAUD ini jadi makin berani, makin pede ketika ada orang salim itu nggak usah disuruh-suruh itu salim sudah keliling salim gitu. Nah yang nggak bawa ke POSPAUD kok gitu ya anaknya kok dulu dia pemalu kok ini akhirnya itu yang getok tular seperti itu akhirnya mereka mau membawa anaknya ke POSPAUD. Jadi kita nggak perlu opera-opera, kasih hasilnya aja kita tunjukkan. Kemudian dulu kan juga kami di PKK bikin acara gebiar POSPAUD gitu. Acaranya di mall, anak-anak ditampilkan. Ini sebelum pandemi kami juga selalu tiap 17 Agustus itu 4 hari di Royal gebiar anak-anak ini. Mereka tampil entah menari, entah menyanyi. Itu saat Surabaya digilir itu. Jadi ribuan anak selalu. Itu sampai sekarang. Enggak, pandemi. Ya, Bu, ya. Jadi
kita 4 hari di Royal Plaza itu, jadi nungguin anak-anak tampilnya sebentar aja, tapi kan ini memberi kesempatan anak-anak untuk tampil di depan umum, melatih rasa percaya dirinya. Ya kan dari situ kan nampak toh, ada yang naik panggung tiba-tiba nangis, ya biar kita nggak boleh jangan nangis, berarti sudah biar mau turun ya nggak apa-apa. Dari sinilah Bunda Pospaut yang ngerti, dia nggak akan maksa-maksain. Kadang kan orang tuanya yang ketika anaknya nangis malah dicubiti inilah, nggak, itu yang salah seperti itu. Sambil kita ngingetin, jangan, biarkan, bisa pola-polanya anak seperti itu. Jadi yang penting anak itu percaya diri, beraninya dulu, jangan soal salah gerakan nggak urus, itu nggak penting itu. Nanti seiring perkembangan perkembangan intelektualnya, perkembangan sosialnya itu akan terbentuk sendiri seperti itu. Jadi ini hanya kegiatan ini sebenarnya kan melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak. Jadi bunda-bunda ini dikasih pelatihan, dibekali pelatihan bagaimana mendampingi anak-anak. Misalnya kan nanti ada alat ukurnya juga. Anak umur sekian itu harus bisa melakukan apa, anak umur sekian harus bisa melakukan apa. Sama kan? Bayi ketika umur 7 bulan dia belum bisa tengkurap, ada apa ini? Harusnya sudah bisa tengkurap. Nah itu nanti ada checkpointnya seperti itu. Anak misalkan umur 3 tahun dia harusnya bisa lompat dengan 1 kaki, dia nggak bisa, mungkin ada ketidakseimbangan dalam, ada kegangguan dari, nah ini kan deteksi dini tumbuh kembang. Kalau sudah seperti ini dirujuklah ke puskesmas nanti seperti ini gitu. Jadi kita melakukan banyak hal ini supaya anak tumbuh kembang anak ini ketika di usia dini ini paripurna gitu loh. Kalau dulu kan hanya posyandu, tumbuhnya saja posyandu. Nah, PAUD ini kembangnya, jadi tumbuh kembang, ya kan? Kembang ini dia mengembangkan sosialnya, kemudian intelektualnya, spiritualnya di situ. Dibiasakan di situ, misalkan mau makan, berdoa bersama. Yang nanti diharapkan di rumah dia juga melakukan hal yang sama. Meskipun memang itu harusnya orang tua kan yang dilakukan sebenarnya tugas orang tua. Sebenarnya tugas orang tua. Semua pendidikan itu kan kewajiban orang tua. Jadi kan orang tua nggak mampu, dibantulah oleh beberapa sekolah. Tadi kan disebutkan bahwa yang kena dampak pandemi ini tidak hanya dari PAUD tapi semua lini ya Bu ya. Sekarang pertanyaan saya, efektif nggak Bu ketika di PAUD itu pembelajarannya melalui daring? Ya masalah. Kalau untuk usia dini ini kan bukan sekolah. Ya kan? Jadi mereka ya harus orang tuanya, memang ini waktunya orang tua atau orang dewasa dalam rumah itu untuk mendidik anak. Apa yang dicari? Prestasi apa? Nggak ada. Di usia seperti itu nggak ada. Kecuali kalau sudah usia SD ya, dia harus ada pembelajaran yang dia mungkin harus, misalnya matematika harus menguasai ini. Kalau di Pospaut nggak ada ya. Penguasaan yang penting dia tumbuh kembang secara normal sesuai usianya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada. Berarti nggak ada keluhan ya punya daring ataupun pertemuan? Ya keluhannya tadi karena Bunda Pospaut tetap harus membuat laporan tadi. Itu tadi larinya. Dia harus membuat screenshot, misalkan laporan ini video call anak ini, repotnya di situ memang lebih repot. Untuk pelaporannya kan dia jadi lebih sulit. Tapi kan mau tidak mau tetap harus dilakukan. Karena memang ada anggaran yang didapat dari Dinas Pendidikan sehingga kegiatan pun harus lapornya ke Dinas Pendidikan dalam bentuk seperti itu. Tetap merepotkan. Tetap yang repot birokrasi. Ya, administrasinya. Terakhir Bu, apa yang ingin Bu Diah sampaikan sebagai Ketua Paguyuban Bunda PAUD dan sebagai pribadi terkait dengan pembelajaran PAUD di masa pandemi ini? Ya, harapan saya ini waktunya orang tua untuk memberikan pendidikan, mendampingi anaknya, ya, justru manfaatkan banyak waktu bersama anaknya, ya, dengan memberikan memberikan stimulasi yang tepat buat anaknya, mendampingi anaknya. Tetap berkegiatan ya karena beda dengan sekolah dasar atau menengah ya. Kalau ini kan ya sudah, anak ini kan dunianya anak main-main aja toh. Ya sudah bermain sama anaknya sambil terus
jangan sampai anaknya dikasih apa jet-jet ya, terus asik gitu. Justru ini kesempatan untuk membina interaksi dengan anaknya. Entah bermain yang simpel-simpel aja, melakukan apa dengan alat permainan yang ada di rumah. Kalau dulu kan zaman kita kecil kan ada tabekel, badakon, bermain dengan ibu kan mengasihkan. Padahal kalau kita lakukan permainan seperti itu tuh melatih motorik anak sebenarnya. Bekel itu larinya kemana, bola anak itu lincah. Jadi nanti tumbuhnya ya, saya nggak ini ya, kayak saya ya, kecil saya kan banyak permainan seperti itu ya. Sehingga ketika remaja dewasa itu bisa lincah jadinya, cek terus dengan keterbatasan apa itu kreatif jadinya, nggak ada ini itu bisa pakai ini, nggak bisa karena dulu terbiasa dilakukan main-main, tidak disiapin, tidak dibeliin gitu. Ketika adanya ini bagaimana dibuat apa, anak saya aja yang kecil itu dulu meskipun saya bisa beli mainan Lego dulu apa lesi ya, yang lesi itu, tapi dia lebih suka ini bungkus kertas-kertas gitu loh Mbak, pasta gigi box-box itu tak kumpulin, dia rekat, dia bikin bangunan, dia tempel-tempel, dia lebih suka seperti itu. Jadi kita harus memfasilitasi, menjadi fasilitas belajarnya dia suka itu ya kita siapin, kertas-kertas kita kumpulin, terus kita main, bikin apa, bikin ini. Nah itu keterlibatan orang tua dan mengasihkan buat anak. Dia akan berimajinasi untuk membangun gedung tinggi dan sebagainya. Dan itu ternyata apa? Terbawa, dia masih usia dini, mungkin waktu itu umur 3 tahun, 4 tahun seperti itu. Sekarang dia kuliahnya arsitek, karena dari kecil minatnya sudah nampak. Bangunan. Ya, seperti itu. Kalau waktu itu belikan game ini, handphone misalnya, mungkin melenceng malahan. Justru terasanya kan di situ. Ternyata dia konsisten, dan sekarang dia sekolahnya arsitek. Karena, kalau kita tahu, ternyata sebenarnya mulai kecil tuh ada minat-minat itu seperti itu ada. Tinggal kita ngarahkan, ikuti, memfasilitasi semampu kita. Seperti itu. Kalau pesannya untuk Bunda PAUD Surabaya? Apanya? Pesan? Oke. Ya, Bunda PAUD Surabaya tetap semangat. Kita tetap bergandengan bersama. Tetap ingat sejarah bagaimana kita bersama-sama dulu berjuang. Jangan pernah kendor dengan kondisi apapun. Dan saya bangga dengan bunda-bunda PAUD saya yang jumlahnya masih sekitar 4 ribuan ya, se-Surabaya yang masih setia mengabdikan diri di dunia anak usia dini. Tetaplah berkarya dan jangan lupa mengkader yang muda-muda, karena ke depan nanti kalau sudah sepuh siapa yang meneruskan. Kadang kita lupa ya, lupa keasikan tersendiri, lupa untuk meneruskan ilmu kita kepada yang muda, nanti setelah itu habis Bunda PAUD-nya. Nah, apa sebenarnya kalau Bunda PAUD nggak perlu ada pos PAUD terpadu kalau keluarga seluruh Surabaya ini sudah care untuk melakukan pendampingan sendiri pada anak-anaknya dan dia paham bagaimana mendidik anaknya. Tidak perlu ada pos PAUD terpadu kalau orang tuanya sudah semuanya care. Karena ini banyak orang tua yang belum mampu ya, mungkin ada yang bisa bekerja, mungkin tukang cuci, yang ini kan awalnya untuk yang nggak mampu ya. Karena yang mampu pasti membawa anaknya ke playgroup, seperti itu. Ada yang sambil-sambil jadi tukang cuci apa. Nah, jangan pernah patah semangat ya. Sebagai ibu, sebagai orang dewasa yang mengasuh anak di rumah, itu sebenarnya kita punya kemampuan mendidik anak, mendampingi anak. Tapi kita perlu ilmu. Nah, ilmunya ini bisa didapat kalau sekarang ini mungkin lewat kalau ada seminar-seminar, pelatihan atau kegiatan BKB, Bina Keluarga Balita yang ada di RW yang dilakukan oleh Bunda PAUD terpadu. Oke, sahabat pustaka, demikian podcast saya dengan Bu Diah tentang pos PAUD terpadu di Surabaya. Pastikan subscribe, like, dan share video-video di Pustaka JC selanjutnya. Saya Permatayu, sampai jumpa di podcast JC episode selanjutnya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.